Sư phụ, người đường đường là trưởng môn Thiên Cực môn, sao người cứ làm mấy chuyện lén lút như vậy? Vi sư chỉ muốn thử tài của con thôi. Bây giờ con đã võ công cái thế, thậm chí công lực của bản thân con đã sớm vượt qua sư phụ rồi. Saya juga meyakinkan saya bahwa saya bisa turun gunung xuống dan núi. menuruni gunung. Trên Tapi di núi gunung này ini sơn ada thành thủy gunung tú. dan sungai. Muốn gì Mau có apa? lấy. Dan Con kenapa tại sao kita phải harus xuống turun núi chứ? gunung? Ngươi không mau đi Jika đi. kamu tidak Sư pergi phụ dengan con cepat, sẽ phải tuanku dùng roi keluar giật dan ra layani nhà. orang itu. Sư phụ, Tuan, sao mengapa người orang cứ terus bắt con turun xuống núi gunung? vậy? Di tubuh ini ada 100 miliar, 100 tỷ. cukup bagimu, Đủ cho hilang. con, tiêu xài rồi. Đây Inilah là sifat Dewa Bumi. thần ám. Ini adalah organisasi terbesar di bawah kepemilikan Tuhan yang dapat Anda kendalikan. Selain itu, Tianjimen kami menggunakan perak laut dalam, membuat 108 tang perak. 8 cây kim bạc. Có thể Bisa menyelamatkan orang mati, amarah putih, juga mengambilnya, menguasai. Saya telah memberikan semua aset saya kepada Anda. Ini 10 tahun yang lalu, aku berencana memberimu ciuman untukmu. định ra một mối hôn sự. Sebenarnya, sekarang saya ingin Anda membersihkan jalan dan menyelesaikan pertunangan. Guru, semua aset Anda dipercayakan kepada saya untuk menyelamatkan semua orang yang sedang bersiap. Nak, ibumu sedang dalam masalah, pasti sama. Phải cùng. Hanya mereka yang ditakdirkan untuk menikah yang bisa menyelesaikannya. Lời nguyện Jika Anda mengatakan kebenaran, orang-orang akan menolak menerimanya. Saya masih muda, saya belum ingin menikah. Tuan, Tuan, Tuan. sư phụ, Guru, mengapa Anda mengejar kakak senior turun gunung? Kakak laki-lakiku. Nasibnya sudah ditentukan. Guru, tolong jangan pergi. Lagi pula, saya Haka, saya bisa mengikuti Anda kapan saja sesuai perhitungan kakak senior. Apa jadinya jika kamu turun gunung untuk menemui Mari beritahu keempat kakak perempuan tentang turun gunung. Headlong, sedih karena presiden yang datang untuk membersihkan semua sekte tidak segera mati. Saya tidak mendengarkan omong kosong. Kamu bilang kamu ingin membunuhku, Headlong. Kamu monyet, datang ke sini untuk bersenang-senang. Bunuh dia untukku. Sekelompok biksu dan biksuni muda telah turun gunung. tiểu sư đệ xuống núi rồi. Halo Fantong, Direktur Jenderal Kami berdiri di grup Tuong Fu yang telah menawarkan Rakel lebih dari harga. Saya tertarik kami dengan tawaran harga. Rồi. Bác sĩ Mộc, bệnh nhân ngừng tim, huyết áp giảm, có lẽ không trụ nổi nữa. Mungkin tidak dapat mengontrolnya lagi. Rau mổ, Persalinan bedah, forceps kẹp hemostasis. cầm máu. Bác sĩ, tim bệnh nhân hình như đã hồi phục rồi.
Tiểu sư đệ xuống núi rồi. Cái gì chứ? Cô là cái thá gì? Chỉ có cô thôi à? Cô dám tranh với tôi à? Các cô. Đạo diễn. Direktur. Sao rồi? Ada apa? Thầy Hạ, Guru H đúng là benar-benar nữ thần quốc Dewi dân à? Nasional. Màn trình diễn Performanya vừa rồi quá barusan xuất sắc, sangat rất luar có nội biasa. lực. Cảm ơn Terima đạo diễn kasih Naga. sutradara. Tiểu Adik sư đệ kecil xuống telah núi datang rồi. untuk menyelamatkan. Chắc là Mungkin chỗ này. tempat ini. Làm Apa gì yang đấy? sedang kamu Tôi lakukan? lakukan. Ini rumah Lam Tôi đến Saya Lam datang Hian. untuk mencari Ini Lam Lam adalah Hian. rumah Lam Không Tidak phải. salah, tapi Không tidak phải. siapapun Cũng có bisa thể vào juga được. masuk. Tôi không Saya phải người bukan ngoài. orang luar. Saya Tôi tunangan là Lam Thiên. Hien. Vị hôn phu. Có chuyện gì vậy? Nyonya, orang ini bilang dia tunangannya. Dia menganggapnya lucu. Apakah kamu tidak berpikir panjang? Siapapun dapat menelepon saya. Cepat suruh dia mencambuku. Apakah nama Anda Lam Hien Hien? Tuanku berkata, kamu dan aku telah bertunangan sejak kecil. Saya datang ke sini untuk melakukan pertunangan. Apa yang kamu inginkan? Bicara omong kosong. Apa sih puisi ciuman itu? Saya tidak akan mencoba menerimanya. Padaku sekarang. Melihat apa? Lihat lagi dan aku akan membuka mataku padamu. Ditutupi lumut. Pindai armornya secara kasar. Aku tahu kamu sangat seksi. Nanti, beri dia 2 suntikan dan Anda akan baik-baik saja. Oleh karena itu, upaya memalsukannya gagal. Pergi ke pulau api lagi, Hien Hien. Maka hanya berdiri di sini adalah cara yang tidak ada rasa gaya dari surat itu, hingga tidak ada apa-apanya. Dia tidak hanya menghina keluarga Lam kami, tapi dia juga mengatakan bahwa dia telah melakukan. Saya mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa itu saat pernikahan Lam Hien Hien. Benar sekali, memang ada tanda tangan kakekku di atas ini. Jadi tolong ikuti saya. Bu, apa maksudmu? Anak muda, kemarilah, minum teh. Duduk. Kapan saya akan menikah dengan Nona Lam? Akta nikah ini persis seperti yang dilakukan kakek keluarga Lam saya. Tapi, aku tidak bisa menikahkan putriku denganmu. Saya memiliki surat nikah. Sopir ini, dia berpakaian santai, sangat normal. Putri saya berpakaian sangat rapi dan penuh gaya. Tampaknya keduanya tidak serasi. Saya memiliki surat nikah. Pernikahan ini harus didaftarkan. Nona saya cantik dan berbakat. Sedangkan Anda, saya punya akta nikah. Maksudku, aku punya surat nikah. Surat ciuman, aku suka ciuman. Keluarga mereka adalah yang terbesar di Namtan, dengan lebih hanya berdasarkan surat nikah ini. Kamu memaksaku untuk menikah adalah mimpi selama 3 hari. Memiliki surat nikah. Memiliki surat nikah itu buruk. Memiliki akta nikah itu buruk. Habiskan kesempatan itu. Anda datang untuk memandikannya. Anda memiliki kesempatan. Dia akhirnya tiba. Itu pria dengan pakaian robek memegang dan pakaian nikah yang compang-camping atau semacamnya. Apa gunanya membuat janji dengan pria malang? Nanti, Master Bond akan menunjukkannya padamu. Aku akan mengurus namanya. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan bumi. Bodoh. Tunggu sampai Tuan Bond kembali. Segala sesuatu yang menjadi milik keluarga Lam Anda adalah milik Tuan Muda Bond. Formasi ini. Keberanian macam apa yang pernah saya miliki? Ternyata aku baru turun gunung ya anak desa. Aku bukan orang desa. Saya adalah murid dari sekte Hienchuk. Murid sekte Hienchuk yang seperti apa? Subjeknya harus sekecil ini. Saya belum pernah mendengarnya. Benar-benar rumah pedesaan. Klik di sini. Tahukah kamu siapa saya? Saya tidak ingin tahu siapa Anda. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Saya adalah perwakilan dari kelompok keluarga Diep. Diep sama dengan Enam. Belum pernah terdengar sebelumnya. Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Anda tidak datang ke sini demi uang. Di dalam tubuh ini ada 1 juta. Cukup bagi orang yang tidak berguna untuk bertahan seumur hidup. Ambil uangnya dan pergi. Sekarang juga, segera. Keluar sekarang.
Pengemis busuk, ini adalah uang yang tidak akan bisa Anda peroleh sepanjang hidup Anda. Dia akan memberimu hadiah. Terima saja. Ada apa? Lihat sedikit. Mungkin aku bisa memberimu lebih banyak. Menerima uang dari Pak Dia, ingatlah untuk menundukkan kepala dan berterima kasih kepada dia atas sedekahnya. Ada apa? Apakah Anda masih mengkhawatirkan pertunangan Anda dengan Hien Hien? Saya tidak akan memperhatikan rumahku Hien Hien. Dari titik tidak bisa menikahimu, dasar bocah saling menyemangati mendengar hadapanku. Jika aku mengacaukan surat nikah yang diberikan tuanku, itu tidak bisa dihindari. Pemukulan. Bocah busuk. Sudah kubilang, jadilah pelit. Anda mengambil surat pertunangan yang compang-camping ini dan menyulitkan saya, bukan? Anda sebaiknya mengembalikan akta nikah kepada saya. Ada apa? Apakah kamu mencoba untuk memukulku? Klik di sini untuk marilah aku memperhatikanmu. Apakah kamu yang menyuruhku bertarung? Kamu tidak ingin memukulnya. Aku beritahu kamu, hari ini, aku berani menyentuhmu bahkan dengan sehelai rambut pun. Jangan biarkan hidup Anda menjauh dari Giangdong. Pada hari surat itu dihancurkan, sabuk tuannya akan dimakan, untuk memamerkan kekuatan juga telah dimakan. Jika Anda memukul, Anda harus memakan sabuknya. Kamu menyuruhku bertarung. Là anh bảo tôi đánh đấy nhé. Semuanya berhenti untukku. Ini anak ini. Ketika kami datang ke rumah mereka, kakek kami mulai berkelahi. Itu pria busuk ini. Jangan hanya menggunakan jaring ritual, dia masih ingin mengalahkanmu. Anak. Mengapa Anda datang ke rumah keluarga saya untuk menimbulkan masalah? Beritahu padamu, kakek saya adalah seorang prajurit yang bijaksana dan tekun yang pernah membuatnya hari ini orang-orang. Hei, aku akan mati. Junior menolak untuk bangun. Halo Tuan Lam. Mereka yang bersedia untuk bangkit adalah mereka yang bersedia untuk bangkit. Ya, agar manusia sejati tertinggi dari zaman kuno dapat bangkit. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Apakah tuanmu masih baik-baik saja? Dulu, saya berkeliaran jauh dari sekolah. Terluka parah. Untungnya, tuanmu menyelamatkanku. Oleh karena itu, tuanmu dan aku mengatur kontrak pernikahan untukmu dan pengebirian. Sepertinya keluarga kami akan hancur. Kakek, apa perjanjian pertunangannya? Saya tidak setuju. Saya tidak akan menikah dengannya. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar menikah dengan bajingan ini? Jadi bukankah kamu menempatkan dia di tempat yang menyedihkan? Semuanya diam dan tinggalkan aku sendiri. Terserah saya untuk memutuskan apa yang terjadi pada keluarga saya. Kenapa kamu menikahkanku dengan pria itu? Jadi, Anda menanggungnya. Dia adalah magnet duniawi dari manusia sejati alam semesta. Bagaimana bisa? Apa yang ada di bajumu, kakek, menunjukkan bahwa kamu sudah sangat tua. Dia jelas hanya seekor katak. Dia dari keluarga Lam, badut seperti saya, tapi saya juga ingin tertawa. Ini adalah kontrak 100 juta saya dengan Latin Group, anggap saja ini hadiah. Saya tidak setuju untuk menikahinya. Kakek, 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 kakek Diep, aku tahu kamu memperlakukanku dengan pengebirian. Nak, besok adalah upacara penandatanganan kontrak antara saya dan korporasi. Saat itu masih berani datang. Kata Dirjen, ini kontrak 100 juta dengan keluarga dia. Akan ada penandatanganan dengan keluarga panjang. Kamu hadir? Jangan pergi. Pasti tidak akan pergi. Baiklah. Pikirkan saudara perempuan. Tin, adik kecilnya, turun gunung. Tahukah kamu? Apa menurutmu Namni hanya akan memberitahumu? Saya mengatakan kepadanya bahwa adik laki-laki kecil Anda itu tidak dapat adalah milik dengan saya. Biksu hidung. Atau, jadi biksu agung dan biksu ketiga pasti tahu bahwa mereka tidak bisa melepaskannya sebelum.
Bagian tengah hidung Master dan bros terbang di hidung masih kurang api. Jika kamu bisa menyakiti kakak perempuanmu, itu hanya akan merugikan langit. Hanya ceramah. Tin, adik kecilnya, turun gunung. Kamu sudah tahu, tapi di mana adik kecilnya? Masih belum jelas. Tanpa diduga, tuan berhidung gunung itu juga mengkhawatirkan adik laki-lakinya. Begitu ya, orang yang sangat mengkhawatirkan adik laki-lakinya adalah kakak perempuannya. Saya, jika tidak, mengapa Anda datang khusus untuk mencari saya? Apakah saya baik-baik saja? Setelah itu, dia masih punya wajah untuk datang ke sini untuk melakukan sesuatu untuk keluarganya. Untuk apa kita membutuhkan wajah? Hari ini adalah hari yang baik bagi keluarga Lam kami untuk menandatangani kontrak dan datang ke sini dengan kulit tebal. Tapi saya peringatkan Anda, yang terbaik adalah bersikap sedikit liar. Jangan mencoba bergabung dengan tim saya, lakukan saja apapun yang Anda inginkan. Ini bukan kodok itu. Kenapa kamu mau memakanku, pengemis? Kamu sangat tidak jujur, aku tidak berani datang jika aku punya apa-apa. Tuan Diak adalah talenta muda terkenal di seluruh timur. Hari ini, kamu akan mengetahui jarak antara kalian berdua, nak. Kemudian kita harus membicarakannya dengan orang-orang. Setiap orang yang ada di sini hari ini, siapapun yang bukan orang yang memiliki harta yang besar, adalah sosok yang menonjol. Dan Anda hanyalah seorang pria yang ingin tetap berpegang pada rok wanita dan menjadi pekerja lepas. Menurut Giadiap, kalau saya bilang, kita tidak perlu terlalu terikat dengan Han, kita adalah Han. Tidak ada uang, tidak ada kekuasaan, hanya orang miskin, uang. Bukankah itu hanya angka? Bagi kalian, apakah itu penting? Karena itu, apakah Anda sangat kaya? Masih berupa kertas digital. Jadi, apakah kamu memilikinya? Ya Tuhan, kamu pasti sudah gila. Bajingan malang itu masih punya nomornya. Kamu memang pandai berpura-pura dengan penampilanmu yang buruk. Paling-paling kamu hanya anak nakal. Hari ini versi kedua akan dirilis untuk dilihat apa yang disebut kekuatan sesungguhnya. Tian, lukisan ini adalah hadiah yang kuberikan kepada keluarga Lamu hari ini. Lukisan ini berjudul Elang Bersayap dan karya seniman palsu sangat menyebalkan. Bunga kami yang paling terkenal, nilai pasarnya adalah 50 juta. Saya mendengar bahwa Tuan Truong Hoan sendiri tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan membayar 100 juta memiliki orang. Mereka tidak bisa membeli lukisannya, lukisan Truong jadi Hoan mereka menunjukkan bahwa kekuatan keluarga mereka tidak biasa. Nah, kali ini, kamu tahu kekuatanku yang sebenarnya kurang. Katanya lukisan karya Tuan Truong Hoan Vien ini hanya rata-rata. Lukisan ini kualitasnya biasa-biasa saja, hanya membuang-buang kertas dan tinta yang bagus. Hei An, apakah kamu mengerti? Tahukah kamu, lukisan karya Pak Truong dengan sayap terbang di langit adalah sebuah mahakarya. Tapi berapa harganya karena nasib keluarga bangsawan? Ia pun mengatakan hal tersebut merupakan hal yang masih disebut mahakarya. Tuan Diap, jangan terima dia. Orang itu, jika kita tidak bisa makan satu sama lain, kita akan menyebut satu sama lain. Memang benar. Kalau dilihat dari penampilannya, aku sungguh tidak tahu. Suamiku, titik. Apa yang saya dapat dari Anda dengan menyebut lukisan ini sebagai mahakarya? Lagi pula, siapa yang belum pernah melihat seperti apa nama itu? Berani mencari cara yang nyaman untuk memainkan rambut dan cara bermain di tempat orang sebenarnya hanya tahu bagaimana bersikap misterius. Saya pikir, saya harus mendapatkan bagiannya. Untuk keluar dari sekolah, cepat. Keluar, lagu. Anak,
Hanya manusia yang berani mengatakan bahwa lukisan ini biasa saja. Bakat adalah kesempatan yang sama untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang apa yang tidak bagus dari gambar ini. Saya akan meminta maaf kepada Anda di depan Anda jika Anda tidak bisa mengatakannya. Anak, setengah kehidupan kemudian, aku akan membuatmu tidak pernah berdiri lagi. Paman, jika tidak, silakan turun dan meminta maaf. Kemurahan hati Pak Diep mungkin masih membuat Anda merinding. Pak Diep, hatimu sangat lembut. Mengapa saya harus memberi orang ini kesempatan lagi? Menurut niat saya, Tuan Chi harus menyelamatkannya dan mengambil kedua kakinya untuknya. Kata-kata apa yang harus diucapkan, kata-kata apa yang tidak boleh diriakan. Seluruh wilayah timur mengetahuinya. Sebab, Diep dan dirinya selalu menggunakan argumentasi jika saya mematahkan kakinya secara langsung. Semua orang seharusnya mengatakan bahwa saya menindas yang lemah. Saya ingin meyakinkan bajingan ini bahwa dia kehilangan hatinya. Silakan pergi. Pengemis kecil tidak benar. Seharusnya disebut Tuan Trio. Lukisan ini, meskipun sapuan kuasnya sangat indah, sangat kuat dan fasih, namun elang dalam lukisan itu kurang memiliki karisma. Kurangnya karisma. Hei nak, kamu tahu apa yang terjadi? Bahkan di gambar ini, seperti kehidupan. Namun menurutnya itu kurang karisma. Saya pikir Andalah yang kurang berpendidikan dan merupakan seorang pengganggu. Di mana banyak. Cepat patahkan lengan atas bocah ini, berikan padaku. Apa? Orang bilang tanah tuan kecil itu berbahaya. Di manakah tanah tuan kecil ada di kamar cadangan di Namtan? Adik kecil, kami di sini. Apakah Anda ingin saya turun dan bersujud untuk mengakui kesalahan saya? Meskipun dia akan mati, dia tetap menyelamatkan nyawanya. Tuan Diep, Anda harus memberinya pelajaran yang akan dia ingat seumur hidup. Kian Kebiri, jangan hancur. Jika demikian, katanya bau busuk ini, maka tuan muda ini akan menyenangkan saya. Hati yang beruap. Berhenti. Diep yang hilang. Mohon maafkan dia. Tuan Truong, Anda baru saja datang tepat pada waktunya untuk orang ini. Di depan semua orang, dia mengkritik karyanya, mengatakan bahwa saya setara dalam karismanya. Orang desa tidak tahu produk seperti ini. Awalnya saya bermaksud agar saya memberinya pelajaran dan memanfaatkan kesempatan ini. Tolong berhenti mengutip. Jika dia yang menjual karyaku, bukankah seharusnya orang tua itu? Apakah Anda ingin pergi dan menangani ini? Tentu saja. Tuan Truong, dengan orang-orang seperti dia, hal itu sama sekali tidak mungkin. Jadi santai saja. Tuan Truong Han Vien telah tiba. Orang ini pasti sudah mati ya. Anak muda, siapa aku? Pastinya Anda sudah paham betul. Andalah yang mengatakan, pada langkah lukisan saya ini, anjing besar kurang berkarisma. Hien Hien, aku memperhatikanmu sepanjang pagi dan sore, tetapi awan tidak datang dan menertawakan keluarga cermat dan megah. Saat orang awam melihatnya pertama kali pasti akan terkejut dengan posisi dia menambahkan bahwa dengan restu orang tua itu, dia pasti tidak bisa melihat hal-hal tersebut. Poin buruknya ada di sana. Anak muda, kalau begitu, ia bahkan mengatakan jika hanya membutuhkan satu pukulan, ia tidak akan mampu melakukannya. Kesepakatan kita sebelumnya masih berlaku, jika saya kalah. Biarkan masyarakat yang menanganinya. Jika kalah, maka kamu harus berbaring di depanku dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Ini adalah buah yang dia berikan padaku pada kesempatan tertentu. Bisakah Anda memperbaikinya? Kekasih lama itu kasar dan mengabaikan pembuat anggur di toko anggur. Cepat keluarkan penamu. Tidak perlu pena, tidak perlu pena. Jadi bagaimana cara menggambarnya? Jarum perak. Jarum perak juga bisa melukis. Anak ini, sepertinya anjing sangat sibuk, Tuan Diep. Paku yang kau berikan padaku dihancurkan olehnya. Saya tidak perlu tahu. Lain kali, aku harus datang dan memberimu yang baru. Lagi pula, semua pesanan dari grup adalah milikku. Berapa jumlah uang ini? Dan sosok yang setara dalam gambar itu benar-benar hidup kembali. Mungkinkah dia benar-benar itu entah bagaimana melihatmu. Dai Bang benar-benar hidup kembali.
poin-poin yang tidak lengkap dalam lukisan itu. Setelah bertahun-tahun, Pehau tua masih belum menemukan jalan yang benar. Tidak terduga, gabungan seorang pemuda dapat menyelesaikannya. Mustahil. Bau ini. Pasti ada masalah pada jarumnya. Yang baru saja Anda gunakan. Mungkinkah hal itu diturunkan dalam resolusi Tian selanjutnya? Itu saja trik bertarung Han Ong Truongai. 5 resolusi surgawi adalah teknologi ilahi dalam dunia medis, yaitu orang tua, bahkan tidak seumur pemahaman tersembunyi itu. Hari ini lagi-lagi ada yang menggunakannya untuk melukis seperti itu. Sulit dipercaya. Orang-orang berbakat menjadi guru. Mohon maafkan orang tua dengan penglihatan yang buruk. Tolong izinkan saya memanggil Anda guru saya untuk mengajari saya profesi dan menjawab pertanyaan. Mahal bagi saya. Saya tidak salah lihat, Truong Hoan Vien memanggilnya guru lagi. Mereka punya kantor dokter, tapi calonnya disebut dengan nama buruk. Guru. Tuan Truong terlalu memuji. Saya bersedia untuk bangun dan sangat ingin bertukar teknik medis dengan Tuan Truong. Kenapa dia bukan master tersembunyi? Guru tersembunyi macam apa ini? Hanya saja seekor kucing buta baru saja menangkap hal yang sama berlaku untuk lelaki tua itu. Terpesona. Truong Hong Vien, bakar daunnya. Apakah kamu ingat, kami berdua bertaruh pada sekarang Anda, dengan hormat, harus berlutut. Saya minta maaf. Saya, Diak Bang Enam, pewaris grup Diak. Berlutut dan minta maaf. Kalau kita kalah setinggi ini, kita akan mempersembahkan tinggi lainnya. Utama, mungkin kita kekurangan nama keluarga kata lagi tidak sama. Munculnya keluarga bergengsi. Saya tidak tahu apakah saya setara bagaimana atau cara menulis jika Anda belum adalah putra tertua dari keluarga Diak. Tetapi meskipun Anda tidak kalah, Anda tidak tahu cara menulis. Tingkat pendidikan keluarga Diak tidak terlalu bagus. Belum menulis. Pak Indi, dia menghina keluarga Diak kami. Tahukah orang-orang bahwa menghina rumah mereka akan menghindari konsekuensi apapun? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ayolah, siapa yang berani? Siapa yang berani? Keluarga dunia menantikan Anda di masa depan. Jangan mempersulitku lagi. Tuan Truong, apakah Anda benar-benar ingin mengemis pada pengemis ini? Nama pengemis itu bisa dijawab. Aku, Truong Het, akan menunggumu bertahun-tahun kemudian. Tuan Truong. Kata ini ditulis hanya dengan menggunakan beberapa trik penyalaan. Anda tidak ketagihan. Ngomong-ngomong, saya menyarankan agar dia dikeluarkan dari aula. Ingin memaksaku keluar dari aula. Sama seperti kamu. Keluarga Lam saya setuju untuk mengusirnya dari sini. Keluarga bos saya setuju. Keluarga Li saya dari keluarga Duong juga keluar dari sini. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Semuanya beristirahat dengan tenang untukku. Siapa lagi yang berani menindas bos? Konfrontasi dengan Truong Hoan lah yang menyanyiakan saya. Pak Tua Truong. Walaupun harga keluarga kami sama dengan harga keluarga Chuong An ini juga terbilang berbeda. Dia sangat menginginkannya hanya karena satu alasan. Sepotong kecil ini. Namun terutama jika semua transformasi terjadi dalam skala yang jauh. Naik. Bốn vị sư tỷ, các người đến rồi à? Đó không phải là nữ thần tâm như sao? Không ngờ tôi lại ở đây có thể gặp được cô ấy. Còn có cả giáo sư y học Hạ Quốc Mộc Hương Lan. Nghe nói ngay cả người sắp chết, cô ấy cũng có thể cứu sống lại. Hai người còn lại, tuy không quen biết, nhưng có thể đi cùng Hạ Tâm Nhu và Mộc Hương Lan. Chắc hẳn cũng là nhân vật lớn nào đó. Đúng vậy. Bốn vị sư tỷ, các người đến rồi à? Thằng nhóc thối. Nếu không phải sư muội báo cho chúng ta, thì chúng ta đã không đã xuống núi rồi. Sư đệ út, để untuk benar-benar memiliki cinta yang bermakna. Mungkin saat aku sendirian, kita tidak menceritakan penangkapan mereka. Kakak ipar, silakan saja aku menyelesaikan masalah ini dengan sayangnya. Belajar tidak boleh diabaikan. Sampai saat itu tiba, kembalilah dan belajar kedokteran sekali saya. Tuan kecil, apakah kamu merindukanku? Tuan Thea, aku merindukanmu setiap hari. Tuan kecil. Anak muda, gadis cantik. Mấy cô gái xinh đẹp.
Các ngươi Kalian, là siapa ai vậy? itu? Itu adalah orang yang memperkosa tuanku. Perkenalkan diri Anda, saya adalah hamba Diep yang berjasa kepada Giangdong. Diep sama dengan Enam. Saya tidak membenci apa yang Anda katakan. Saya ingin segera mengetahuinya dan meminta maaf kepada murid saya. Tidak mengerti. Katakan padaku, suruh aku meminta maaf padanya, itu kesempatan mereka. Situasi seperti apa keluarga mereka, mereka tidak meminta kesempatan. Aku menelan, aku mendengar apa yang saya katakan tadi adalah saya ingin menggunakannya sebagai kesempatan bagi saya. Apakah kamu tuli? Inilah yang saya dengar, hal yang paling lucu tahun ini. Mengingat untuk sementara kisah rumah mereka di Giangdong, rasanya saja tentang masa lalu. Di Giangdong ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan keluarganya. Kalian benar-benar menganggap saya dihancurkan oleh obat Anda seorang pemakan kerang. Oke. Truong Vien, bantu dia, kalian berempat. Juga bantu dia. Artinya, jika Anda ingin mensponsori dan menghilangkan mereka dengan pakaian saya, Anda ingin mensponsori dan menghancurkan keluarga mereka. Jadi apa konsekuensinya? Dia tidak benar-benar keluarga Diep melindungi mereka. Sangat mengerikan bukan? Keluarga Diep kami, ya, bernyanyi dengan panik selama 10 tahun. Terima kasih kepada Lakhan Group yang melonjak. Atas dasar apa kalian memandang rendah keluarga Diep kami? Apa yang kalian tertawakan? Dia adalah CEO grup Lakhan. Anda berani menangkap adik laki-laki saya. Apakah menurut Anda masih ada kemungkinan kerjasama dengan Lakhan Group? Dia adalah CEO grup Lakhan. Celupkan, bukankah dia direktur umum grup tersebut? Han. Jadi keluarga mereka adalah Lam, Kien yang jatuh cinta pada manusia. Jika Anda benar-benar direktur umum grup tersebut, Han, maka saya adalah presidennya. Perusahaan berhantu. Ya, siapa itu? TAM, kakak. Atau bisakah kamu membantunya menontonnya? Kenyataannya di sini adalah jumlahnya hanya beberapa miliar. Masalah. Tidak perlu memeriksa denyut nadi Anda. Saya tahu itu. Layak untuk dikalahkan. Mengatakan bahwa, apakah kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Kamu bajingan. Pada akhirnya, jenis anestesi apa yang Anda gunakan? Keempatnya, itulah yang ada di pihak Anda. Nanti, perkenalkan paman tipe ini kepada saya setelah dia. Menurutku, kamulah yang mengalami koma. Jadi peluangnya, sepertinya, Anda sangat membutuhkan pengobatan. Error 500 server error. 1500 Acts an error, terewas an error. Plesetri again lagi. Dia akan membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Aku merasa ingin menghasilkan uang, bukan? Ra, apakah kamu ingin mencobanya? Ya, aku sangat takut. Kamu jatuh cinta pada siapa? Kamu pikir aku punya kesempatan untuk tumbuh dewasa? Seorang dokter bernama Quen pun berani masuk lebih dulu. Tapi kamu bisa membawa ketiga gadis itu dan tinggal bersamaku selama 3 hari. Malam. 4 jenis kulit bisa diperhatikan. Maaf, pengemis kecil. Lihatlah wanitamu yang akan aku hancurkan dengan kekuatan. Semuanya sudah berakhir. Kamu wanita curang, pukul aku, saudara perempuan kedua. Pintasan Anda ini agak ringan. Tampaknya kekuatannya telah berkurang. Jika itu kakak perempuan kami, aku pasti sudah terjatuh ke tanah. Mungkin juga mobil Anda benar-benar dicuci. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Bisakah kalian? Rele itu bohong, kan? Oke, saya akan mengucapkan terima kasih, nenek dari keluarga. Saya punya hak asasi yang terbaik adalah menerima bantuan Tuan Teye terlebih dahulu. Jika tidak, biar aku beritahu padamu. Aku pasti akan menjadikanmu orang mati yang paling buruk. Naik. Hanya oleh mereka.
Melihat, saya sudah bilang bahwa jika Anda tidak menemukan cara untuk mati, Master Teye benar-benar menghajar mereka. Biksu yang kejam, hanya berdiri di sini bukanlah apa-apa. Mengapa kamu tidak keluar dan berkelahi? Pikir saya tahu bahwa siswa termiskin adalah dan siswa kamu masih menggodaku. Biksu, jadi saat pulang harus rajin memilih olahraga. Tuan kecil D menjadi orang yang tidak berhak mengatakan bahwa saya yang terbaik dan D yang terburuk. Sekelompok penjahat. Oh baiklah. Sepertinya dia masih berpikir, orang yang berdiri di depannya adalah sekelompok kecil orang di belakang. Nampaknya setidaknya harus memiliki kekuatan di ranah Hoa Hen Anbak. Sekarang Anda tahu Anda takut. Sudah terlambat. Anda bukan lawan Tuanku T. Anda bukan lawan Master T. Sepertinya kalian masih belum tahu apa identitas orang yang berdiri di depan Anda. Saya beritahu Anda bahwa mereka adalah organisasi intelijen terbesar di negara ini. Anggota Fu Hao Hoi. Sekarang saya akan membiarkan kalian merasakannya. Fu Hao Hoi. Tuan kedua T, mengapa nama ini Fu Hao Hoi begitu familiar? Fu Hao Hoi didirikan oleh Master T. Tuan T yang kedua, adikku tidak boleh memberitahu Tuan T bahkan lebih takut dari tuannya. Ternyata solusinya sangat kurang. Rencana hukuman mati bajingan barat itu tidak sia-sia. Aku hanya marah pada 4 wanita cantik itu. Lalu, jika Poggia Diep ada di tangan Poggia Diep, dia harus saya memperingatkan Anda. Fuong bisa makan dengan bebas. Namun kata-kata tidak boleh diucapkan dari awal hingga akhir. Hanya aku. Apa? Apakah kamu takut? Mohon maafkan saya karena telah memberi Anda kesempatan. Jika Anda punya senjata, saya minta maaf dulu. Kita bisa mempertimbangkan untuk membiarkan salah satu dari 4 di antaranya. Jadilah rajaku yang agung. Menurut Gia Diep, saya peringatkan Anda, jika ada perubahan dalam mimpi Anda, makanan akan membusuk. Nanti, aku akan membiarkanmu tidur nyenyak sehingga kamu tidak akan pernah bangun. Andai saja saya bisa menyalahkan mereka dan membiarkan saya menilai. Mengontrol hati dan membantu klorofil dengan enak. Apakah kalian lelah hidup? Pergi, kembali, kalian cepat kembali ke sini, jangan buru-buru turun. Maaf, adik juniorku. Kalian adalah presiden asosiasi Fu Hao. Kalau begitu, keluarga Diep akan tamat. Tapi kalau tidak cepat sekali lagi hati-hati supaya warnanya kamu pas. Kamu pergi. Kalianlah yang akan menjemput kalian sepanjang waktu. Pelanggar yang akan mengambil kesulitan. Kalian sudah berhari-hari memasak susu, kehilangan daun-daun, dan sampai saat ini kalian masih berani keras kepala. Kemampuan meninju kakak perempuanku, jangan menangis. 5 pukulan Master Teye mengenai Han. Jika Anda dapat melakukan sebagian sesuai keinginan Anda, maka kami menganggap Anda orang yang banyak Italia. Anda ingin membantu saya, menghina guru Xem ra thì, công lực của đại sư tỷ sắp đột phá cảnh giới tông sư rồi. Diệp Bằng Vi, chịu chết. Đại sư tỷ cẩn thận. Đại sư tỷ. Khí sát quá mạnh. Ta đã nói với các ngươi rồi. Đừng xem thường nhà họ Diệp chúng ta. Thủ lĩnh của Diêm La Điện, Thanh Lân. Mặc kệ hắn là Thanh Lân hay Tử Lân, hắn dám làm sư tỷ ta bị thương. Từ sớm, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Jangan bertindak tanpa Perbuatan berpikir. orang ini tidak bisa diam. Sekarang kamu tahu. Akibat bila tanah salah dengan kulit kita. Jerawat. Tadi itu adalah seseorang yang tidak tahu apakah harus hidup. Dia bilang dia ingin menghancurkan kulitku. Keluarlah ke sini. Kekuatan Tan Helan terlalu kuat. Saya khawatir saya bukan lawannya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tuan Teye akan menemukan cara untuk menahannya. Silakan. Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Kita harus pergi juga. Benar.
Meski kemampuan silat hidungnya tidak tinggi, itu juga merupakan puncak keharmonisan berempat. Bukan hanya dia, keempat biksu bersaudara juga memiliki biarkan saya tidak tahu dengan bela diri. Keempat saudara perempuan tidak akan membiarkanmu menjadi kejam. Jika aku tidak bisa melawannya dengan cepat lari, apapun, sekarang harus pergi. Pertahankan aku. 9. Biarlah anak-anak berani membeli dan membantu melalui pandangan para biksu tua yang pantas. Cepat lari, mereka. Trò trẻ con, dám múa rìu qua mắt thợ. Tiểu sư đệ, em mau chạy đi. Kami bukan lawan Han. Kalian mengira kalian berempat bersama-sama bisa merobohkan istana Tuan. Diep adalah listrik. Diep sama dengan Fei. Kamu lari? Kamu bukan lawannya. Master De, cepat lari. Jaga kami. Jangan. Ini, mungkinkah ini adalah tingkat kultivasi tertinggi? Pertemuan puncak ini tidak dihormati. Itu adalah konsentrasi. Mengapa hal kecil memiliki rasa hormat budidaya seperti itu? Siapa yang menyakiti tuanku? Anak ini luar biasa. Benarkah seperti yang dikatakan kakek anjing itu? Dia bukan orang biasa. Mungkin. Seorang bajingan. Bagaimana hal ini bisa begitu bermanfaat? Astaga. Sebelumnya, aku memang tidak seharusnya menghinanya seperti itu. Siapapun yang menyakiti saya, mati. Ini dia. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika kita menghancurkannya, kita tidak akan kalah. Hancurkan dengan obat. Mustahil. Sepertinya Anda masih belum yakin. Kalian terlalu naif. Kalian tidak berpikir aku kalah, kan? Aku beritahu kamu, keluarga mereka menghancurkan kami dan kami telah menjalin kerjasama lagi dengan kelompoknya lebih banyak membantu mereka menghancurkan menunggu kita. Kesuksesan, klan tersebut akan menjadi orang nomor 1 di negara masing-masing dari Anda masih harus menggali. Akar sejati Anda telah hilang. Benar-benar seperti melihat peti mati tanpa mengeluarkan air mata. Hentikan segera. Bekerja sama dengan keluarganya saat memasuki rumahnya adalah tindakan yang salah. Sangat mirip. Belajar sebenarnya sama saja. Saya hampir mempercayainya. Bantu tertawa. Lagi pula, orang tidak akan bisa tertawa lebih lama lagi. Apa? Grup tidak ingin membatalkan pesanan mereka. Mungkinkah percakapannya yang membatalkan pesanan mereka? Datanglah padaku, Hien Hien. Tuan Diep, apakah yang dia katakan itu benar? Dia benar-benar sebuah korporasi, tidak mungkin. Apa? Han Group telah setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Diep. Mustahil. Masih kurang bagus, berlutut dan minta maaf, bajingan kecilku.
tempat untuk bertahan dada. Mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya. Mohon memperlakukanku seperti hantu. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Ya, aku mohon padamu. Saya mohon. Tahan. Hal-hal seperti ini. Biarkan saja dia mati sendiri. Menunggu membuat orang tidak bisa muncul. Jangan terburu-buru pergi dulu. Kuat. Pengebirian. Apa yang sedang kamu lakukan? Masih mudah. Lihat ini. Ubah pernikahan antara Anda dan Qian kami. Ya Tuhan, aku mudah, mendadak. Kamu sangat kuat. Saya lupa mengetahui banyak karakter hebat dan kuat seperti itu. Apakah itu mudah bagimu? Bilang begitu. Kamu siapa? Saya tidak mengatakan itu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Itu tunangannya lagi. Pelayan kecil kita. Tunangan apa? Tidak ada tulang. Anak timbangan, jangan dipatahkan. Makan daging suci adalah adikku. Biar ku beritahu padamu. Jangan katakan itu. Gadis kecil itu menyebut rumah kami sebagai rumah yang paling indah kamu bilang di dunia. Kami menjadi kecantikan terbaik di dunia. Apakah itu saja? Tuanda, nanti, dia adalah orangmu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan sentuh urusan kakakku. Ubahlah urusan pernikahan saya ini. Tidak setuju. Kami juga tidak setuju. Bolehkah orang berbeda pendapat? Izinkan saya memberitahu Anda, adik laki-laki Anda dan putri saya memilikinya. Ubah keterlibatan. Anda tidak lupa, kan? Apa yang kamu inginkan? Tentu saja tuanmu dan keluargamu sudah memutuskan kontrak pernikahan. Guru bahkan menetapkan kontrak pernikahan. Kontrak pernikahan dengan keluarga Lam, persis seperti yang direncanakan sang master. Guru benar-benar penuh kebencian. Bagaimana Anda bisa memaksa tuan muda biksu kecil memutuskan? Guru, mengapa Anda memutuskan untuk menikah dengan keluarga Lam? Ada makna tersembunyi dari cerita ini. Anda tidak dapat membicarakan nasib Anda kepada keempat biksu bersaudara selama Anda tidak membiarkannya terjadi. Sekarang, kalian tidak perlu berkata apa-apa lagi. Saya pribadi akan memberitahu tuan saya dan membatalkan pertunangan. Untuk saat ini, adik perempuan, aku akan pergi bersamamu. Puisi, akad nikah bukanlah persoalan satu keluarga memutuskan perkara ini berkaitan Anda dan hubungan antara dua keluarga Lam. Sekalipun Anda tidak takut terhadap tanah dan berdosa terhadap keluarga Lam, izinkan saya bercerita tentang kejahatan terhadap lelaki tua dari rumah adalah Panglima Divisi Selatan Longho. Apa yang kalian rencanakan? Saudari, meskipun kamu hanya memberitahuku hal itu, aku tidak akan yakin tentang kamu. Sebelumnya, itu semua demi kepentingan mata saya dan keikhlasan saya terhadap Pak. Mulai sekarang, saya pasti akan menghargai cinta murni di antara kami. Tuan ajarkan. Dibandingkan dengan Lam Qian, penampilannya sungguh membuat saya harus menyerah. Kalian terus saja bicara. Pertunangan spai kecilku itu benar. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Bagaimana jika saya ingin membatalkan kontrak? Kakek, keponakan. Kakek saya. Kontrak pernikahan ini diputuskan oleh Anda sendiri. Itu benar, kakek. Dulu hanya kamu sendiri yang ingin menikahkanku dengan kakakmu. Kenapa sekarang berubah pikiran? Diam. Kencing bangun. Qian mengebiri rumah kami. Ini benar-benar tidak baik untukku. Kakek, aku keponakanmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu padaku? Itu karena kamu terlalu memanjakanku sejak aku masih kecil. Aku membuatmu terlihat seperti ini. Bagaimana dengan tanggung jawab kita? Kakek, gadis kecil, bicaralah dengan tuanmu. Katakan padanya untuk memilih hubungan lain. Semoga dia tidak mati. Jenderal Lama memahami alasan ini. Pahami alasan dan alasan. Pasti tidak akan mati. Kalian berdua, ikuti aku. Kakek, tuanmu, Anda, pertunangan tuan kecil telah dibatalkan. Ini dia, tuan kecil. Kamu milikku sekarang. Orang Ha mempunyai takdir yang menentukan dan terpaksa menikah dengan seseorang dengan takdir yang baru. Dapat diselesaikan. Jika tidak,
masyarakat akan kehilangan ketaatan dan akan faktanya, kesengsaraan kita telah tiba. Ini sudah tengah hari. Bangun. Saatnya ikut dengan kami. Jika kamu ingin mengambil nyawaku, bangunlah. Benar-benar mimpi di tengah 3 hari. Percuma saja, berdiri, tidak peduli bagaimana reaksi orang, tidak ada gunanya. Nasib saya tergantung pada saya, tapi bukan karena Tuhan. Percuma saja, kita adalah takdir rakyat. Mengapa ini? Mungkinkah aku akan bangun? Apakah kita benar-benar harus berhenti di sini? Jika Anda mengikuti saya, Anda masih bisa berjalan dengan sedikit kesakitan. Jika ini adalah takdir, maka kita juga harus demikian. Nietzsche mengubah nasibnya. Semakin banyak orang yang menolak, semakin saya bersemangat. Tidak. Bagaimana menurutmu? Tuan kecil, ada apa denganmu? Ini bukan suatu penyakit. Tidak ada masalah dengan denyut nadi Master De. Tuan De, mungkin karena Anda belum menikah. Sungguh menyedihkan. Saya tidak menduganya. Tuan kecil De adalah wanita jalang yang emosional. Para bihu, saya baik-baik saja. Jangan bilang kamu sakit. Sentiu tu. Tuan De, kami berempat bersaudara ikut bersama Anda. Masih kurang. Baiklah. Jangan bercanda dengan adik kecil lagi. Adik kecil. Ini adalah rumah baru tempat saya membeli rumah kecil. Saya harap Anda tidak mengkritik saya. Saudara ini juga dianggap sebagai rumah kecil. Adik kecil. Saya tidak tahu ini. Rumah saudara perempuan kedua ada di. Bagi biksu kedua di negeri itu hanyalah sebuah rumah kecil. Tuan kedua, di mana saya akan tidur malam ini? Oh, itu tidak pintar. Villa ini hanya memiliki 4 kamar. Tapi coba lihat, kita berlima. Tuan kedua, apakah adikmu benar? Nyonya rumah mengatur untuk menutupi rumah sekecil itu. Saudara perempuan keempat kosong. Jadi bagaimana kita akan tidur malam ini? Adik kecil, haruskah aku tidur denganmu? Rumah besar ini milikku. Tentu saja, adik kecil, dengarkan pengaturanku dengan milikku. Baiklah. Tuan kecil lelah sepanjang hari, jangan ganggu dia lagi. Jadi saya tetap tidur dengan jumlah fase yang sama. Karena Little Junior sudah memutuskan, kita sebaiknya mendengarkan dia dan mengandalkannya. Apa yang harus Anda dengarkan berdasarkan apa? Ini ujianku. Dengarkan apa yang tidak saya inginkan, carilah. Saya tidak mendengarkan bicara yang saya jangan lakukan apa-apa lagi. Ayo pergi. Adik kecil, apakah kamu ingin tidur di kamarku? Tuan T, kenapa kamu juga ada di sini? Aku baru saja bertanya pada raja. Oleh karena itu, adik kecil punya anak. Tuan kedua, jangan takut, anak itu sudah kabur. Adik kecil, untung kuburmu datang. Barusan aku tiba-tiba melompat keluar. Ular sebesar itu membuatku takut setengah mati. Tuan kedua T, ini belum terlalu pagi, jadi saya ingin meminta izin untuk kembali bekerja. Adik kecil, ajukan pertanyaan padaku. De, apa kamu setuju jadi pacar T?
Sebagai seorang pacar, lihat betapa gugupnya saya. Tuan kedua, saya hanya bercanda dengan kedua membuatku gila. Tapi aku sangat membutuhkan bantuanmu agar aku bisa berpura-pura menjadi pacarmu. Bukan milikku, berpura-pura menjadi pacarnya. Keluarga saya mendorong saya terlalu keras untuk menikah. Dan bagaimana Anda dapat membantu saya mengatasinya? Karena perkataan kakak perempuan kedua jelas tidak menjadi masalah. Jadi aku sudah setuju. Ayo pulang bersamamu minggu depan. Kakak perempuan kedua, kalau begitu aku akan kembali dan istirahat dulu. Adik kecil, kamu mungkin harus tidur dan istirahat. Adik laki-laki kecil ini adalah adik perempuanku. Jika aku melepaskanmu, jangan berteriak. Kakak perempuan keempat, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sampai larut malam? Ayo jalan-jalan denganku besok. Tentu saja Anda ingin. Lihatlah sikap subjek. Apakah Anda salah satu yang tidak setuju? Jika Anda tidak setuju, saya akan berbicara dengan Anda dan kakak perempuan kedua di luar. Tidak ada yang salah dengan diriku dan adik keduaku. Kami melihat semuanya. Dia dan saudara perempuan keduanya ada data kamar mandi. Bilang begitu. Tidak ada yang salah dengan kakak data kedua yaitu Izinkan saya memberitahu Anda, saudara perempuan keempat Anda adalah orang yang terkenal. Saya kenal banyak orang media, pri atau bukan, saya akan memberi Anda yaitu tabloid. Misalnya, jika itu karena orang terkenal. Adakan kencan rahasia dengan seorang pria saat larut malam? Oke, jadi saya setuju dengan Anda. Aku akan pergi bersamamu besok. Itu kalau begitu, besok aku akan pergi bersamamu dulu ke lokasi syuting, lalu makan malam, menonton film. Baiklah. Sopir kecil, aku akan menjemputmu besok. Empat kakak perempuan, aku akan memberimu senyuman cerah dulu. Alasan sutradara. Kebutuhan telah tiba. Sutradara, ini adalah ketergantungan junior saya. Akan melihat apakah saya bisa mengatur peran untuknya. Lebih disukai peran yang keintiman dengan saya. Keempat, aku tidak menyuruhmu untuk mengizinkanku berakting di film. Jika kamu tidak ikut denganku, kita antara Anda dan bihu guru kedua, pergilah keluar. Saya setuju dengan T. Direktur, bagaimana menurut Anda? Ruang penilaian ada di sana. Đạo diễn Lý, cảm ơn anh đã sắp xếp vai diễn cho sư đệ của em hôm nay. Chuyện nhỏ thôi. Xin mời Tâm Nhu uống với tôi một ly đi. Mời đạo diễn Lý, tôi mời ngài một ly. Cảm ơn ngài đã giúp tôi hôm nay. Terima kasih telah membantu saya hari ini. Tâm Nhu, uống giỏi thật đấy. Không hổ danh là nữ thần quốc dân, thân hình này. Tôi làm gì cơ? Tôi làm gì em còn không biết sao? Bảo bố làm ngoại triều anh hôm nay nhé. Sau này phim của anh đều để em làm nữ chính. Membiarkanmu menjadi pemeran utama wanitanya. Xong rồi. Energi sebenarnya tadi semuanya digunakan untuk menafsirkan dan membaca. Kekuatan saya tidak punya apa-apa lagi berani memukulku. Aku beritahu kamu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pikiran henti. Adik kecil, adik kecil. Siapapun yang mengizinkan orang masuk, negara asing mengizinkan kami masuk. Sakit, 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 apapun itu, sakitkan saja. Apakah biksu itu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku merindukanmu. Anda berani memukul saya. Anda tidak ingin hidup lagi. Orang yang berani menyentuh biksu itu tidak ingin hidup Melihat lagi. Dia merayuku terlebih dahulu, aku mengikuti audisi untuk peran yang baru saja dia pikirkan. Tidak perlu banyak pemasaran. Sepertinya kamu membiusku di tempat. Adik laki-laki, jangan dengarkan dia kalau dia bilang dia sakit. Yakinlah, aku tidak percaya orang beritahu kamu. Kekuatan saya adalah perusahaan hiburan yang terbesar di lapangan. Musik yang menghibur. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuh kalian semua. Baru tahu takutnya, kalau mau menyebar harus punya kekuatan dan latar belakang. Apakah menurutmu Bulan akan mendengarkanmu? Tuan Truong Hoan Vien adalah guru saya.
Truong Hoan Vien. Kamu bilang Truong Hoan Vien adalah guru. Truong Hoan Vien, kamu harus memanggilku guru. Anak ini terlalu sombong. Truong Hoan Vien adalah takdir kematianmu. Silakan putar cermin dan lihat kembali penampilan Anda. Orang yang seharusnya memutar cermin adalah orang yang benar. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengawasi Anda. Jika aku jadi kamu, aku akan mendengarkan dengan patuh. Naik ke tempat tidurku, kamu harus melayaniku dengan baik. Jika kamu berani menggodaku lagi, aku akan membunuhmu. Anda ingin menyerang, bukan? Turunkan hatimu. Jangan meminta maaf kepada sutradara dulu. Presiden berani menasihati Tran jika anggota parlemen Inggris itu cukup lihat dia mengalahkanku. Kalian masih ingin berbisnis di industri hiburan. Direktur Lee meminta maaf. Maaf, berhentilah merasa takut. Itu akan terjadi. Pikiran, kenapa kamu belum mau meminta maaf atas dasar apa saya meminta maaf padanya? Berdasarkan identitas pulau dan lokasinya, apakah Anda masih ditafsirkan? Apakah Anda masih ingin bekerja di industri hiburan? Meminta maaf saja tidak cukup. Dia membiarkannya tinggal bersamaku selama saya membimbing Anda. Tidak masalah. Lakukan saja sesuai keinginanmu. Dia menurunkan. Ulasan Anda telah disampaikan. Mari ikut saya. Pria itu mengklik. Apakah kamu percaya saya menggunakan satu jari kamu? Anda memiliki 100 jari. Tidak bisa menggunakannya juga. Membuat klik langsung. Kamu ada di mana? Klik lurus. Ini tidak seperti kamu menyelamatkan mulut. Bukankah kamu pandai bertarung? Biarkan saya melihat betapa beraninya Anda. Saya tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda ingin menggunakan saya? Hanya mengandalkan sampah orang. 1 menit kemudian, saya harap Anda masih bisa tersenyum seperti itu dan berani mengolok-olok murid saya. Kalian pasti sudah mati. Hei nak, siapa kamu? Apakah ada cara? Bicaralah dengan sutradara. Pergi. Benarkah? Anda adalah bos saudara perempuan saya. Namun Anda membantu penindas seperti itu. Apakah orang seperti Anda senang menjadi bos? Jelas sekali bahwa pikiran serakahlah yang menyerang. Direktur beralasan, dia seharusnya tidak meminta maaf. Status sutradara, meskipun dia salah, dia benar. Maaf juga kalian. Bisakah kamu mendengar? Tolong berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, saya akan memberitahu Tuan Truong agar kalian semua dieksekusi. Sutradara beralasan, 1 menit hampir berakhir. Meskipun dia sudah mati, dia masih tidak bisa berkata-kata. Hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Saya hanya bisa berpura-pura sebentar. Kebutuhan saya tidak menginginkannya. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, jangan mati dan saya akan mengambil tindakan. 221. Emas sudah. Tempat Anda sangat besar, Tuan Truong. Alat pemeras kacang Pak Truong. Tahukah kamu? Bahkan aku harus memanggilnya guru. Mohon maaf padanya. Dengar itu. Ya, Tuan Truong. Tuan Truong, benar, maaf. Hal ini dapat dimengerti. Beralasan minta maaf saja tidak cukup. Apakah kamu lupa bagaimana kamu menindas kakak perempuanku? Dia terjatuh. Aku terlalu menyukaimu. Dia menurunkan. Nona Tran Hong, saya salah. Aku beritahu kamu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan berhenti dari pekerjaan saya sendiri. Laki-laki, ayo pergi. Lebih banyak perlawanan, kami lebih harum. Tidak. Menjengkelkan. Mungkin aku bisa bangun. Apakah ini benar-benar tidak bisa diubah? Adik kecil, kamu baik-baik saja. Kak TAM, aku baik-baik saja. Adik kecil, sejak kembali dari aula utama, saya melihat wajah Anda tidak bagus. Berdasarkan pemahaman saya tentang Anda pasti mengalami beberapa kesulitan. Saya baik-baik saja. Adik kecil, kebohongan negeri ini bisa membakar biksu lain, seperti lagi. Kerugiannya tidak terlalu besar. Tusuk gigi, biksu, saudara. Masih belum mau mengatakan yang sebenarnya kepada biksu itu. Jika Tuan yang mengatakan akan terjadi bencana, maka itu pasti tidak salah. Saya kenal seseorang yang, dengan kekuatannya, mungkin bisa menjadi berani. Siapa itu?
Saya juga kenal orang ini. Tuan Truong, apa kabar? Orang tua yang telah berpraktek kedokteran selama lebih dari 50 tahun ini belum pernah melihat selama hidup buruk ini. Tidak ada cara untuk mengatasi kemalangan yang dialami adik laki-lakiku sepanjang hari. Pak tua sedang dalam masalah. Menghadapi bencana seperti ini, saya tidak berdaya. Bumi kecil yang rusak, jangan mengeluh. 8. Percayakan padaku. Terima kasih. Yakinlah, bakat pasti tidak akan menyerah. Saya yakin penyihir tua itu tidak kompeten. Tidak ada cara untuk menyelamatkan nyawa Nguyen An. Belum lahir. Tidak apa-apa. Tidak selamanya. Masyarakat masih tahu bahwa mereka sedang berada di tahun emas. Siapa kamu? Tidak masalah siapa yang mengizinkanmu masuk. Sekarang saya mengundang Anda keluar. Lucu. Saya adalah kesempatan untuk mempertanyakan surga. Apakah Anda masih membutuhkan persetujuan orang lain? Tuan Truong, ini. Dia adalah ayah dari Diap Bang Enam, ketua grup keluarga Diap, Diap Van Hien. Ayahnya Diap Bang Enam, dia adalah orang yang penurut. Anda adalah tamu terhormat saya. Tolong hargai dia sedikit. Menghormati. Tamu yang terhormat. Sekarang siapapun bisa menjadi tamu terhormat Tuan Truong. Tampaknya Tuan Truong selamanya. Semuanya benar-benar tercampur aduk. Tuan Truong, dia keluar. Namun, apakah bisa disembuhkan? Tuan Diap, Anda datang ke sini untuk mempersulit Tuan Pehau mengetahui bahwa Tuan Truong ada di sini. Menunggu terlalu lama. Aku selalu kesepian di tempat tinggi. Saatnya untuk turun ke bumi. Tuan Truong, sudah waktunya. Tapi posisinya sebenarnya milik saya. Tuan Diap, tampaknya Anda tidak dapat menerima keterampilan medis Tuan Pehau. Truong Hoan Vien, kamu sudah tua. Sekarang bukan zamanmu lagi. Keterampilan medis Anda sudah ketinggalan zaman. Dr. Truong Chao Siu telah berpraktik selama lebih dari 50 tahun. Penolong masa depan yang tak terhitung jumlahnya hanya dapat menerima masukan Anda. Im đi. Y thuật của Trương Tiên Sinh, sao ông dám nghi ngờ? Được thôi. Nếu đã vậy, các vị tự tin vào y thuật của tiên sinh họ chưa? Như vậy, vậy thì chúng ta cứ thử xem sao. Tiên sinh Diệp, ngài muốn thử thế nào? Anh ta tên là Trần Chí Viễn, từng là thuộc hạ của lão gia nhà họ Lâm trong trận chiến tiêu diệt nước Đông Doanh, bị ninja Đông Doanh do chúng độc dẫn đến chân phải bị tàn phế. Ông Trương, ngày xưa ngài sở dĩ trở thành thần y của Đại Hạ Quốc cũng chính là vì ngài đã chữa khỏi cái chân bị phế của Lâm lão gia tử. Saya bertanya-tanya, bisakah engkau menyembuhkan kakinya hari ini? Cái chân của anh ta không? Belum. Xin, tolong selamatkan saya. Saya tidak tahu, reputasi saya akan menjadi bab abadi di Dai Hạ Quốc. Không biết, danh tiếng, y thánh Trương Hoành Viễn của Đại Hạ Quốc. Kali ini, bisakah dia melepaskan kata-katanya? Ngài ấy được không? Karena banyaknya meridian, racun Nguyet Lu mengancam jiwa, tetapi dengan niat. Padahal, di chapter berita kehidupan, kata menyembuhkannya hanyalah perkara kecil. Aku terus merasa sedikit khawatir. Adik kecil, aku terlalu khawatir. Keterampilan seni bela diri saya belum mengerti, tetapi keterampilan medis saya. Tuan Truong, jika Anda tidak memiliki cara untuk menghilangkan kakinya, saya menyarankan Anda untuk banyak memaafkannya. Kembali ke posisi semula. Saya, Truong Het, tidak pernah memunculkan nama-nama aneh ini. Kamu kota. Anda dapat mengambil apapun dari saya, tetapi menyelamatkannya adalah murni kebaikan. Kata-kata dokter. Bagus sekali, kebaikan dokter. Saya Diap Van Hien sangat ingin melihat mata. Truong Hoan Vien An, apakah Anda bernasib seperti ini? Kaki orang tua yang bijak itu.
Saya bertanya lebih awal. Pakar asing melihatnya. Tidak peduli siapa yang datang, mereka tidak bisa menyelamatkan permainan. Kecerobohan sedikit saja bisa membahayakan nyawa Anda. Jika Anda menyinggung keluarga Anda pada kesempatan kami, saya pasti akan memaksa Anda melakukannya. Tuan Chuang pasti baru saja menyelesaikan terlalu banyak energi internal yang terkuras. Pada akhirnya, bisakah Anda mendapatkannya? Jika tidak, mungkin Anda harus mengembalikan lencana jubah orang suci itu kepada orang lain. Hindari dikritik oleh orang lain. Tuan Chuang, biarkan aku yang mengurusnya. Urusan kecil seperti ini, serahkan saja padaku. Nona, bisakah kamu melakukannya? Tunggu. Gadis cantik ini, apa maksudmu? Hal-hal kecil seperti ini tidak perlu mengganggu Anda untuk bab pertama. Saya bisa menyembuhkannya. Boros. Bab selamanya. Mereka semua membuat penarik jembatan. Ambillah wanita sepertimu. Dia membuat bir yang enak. Apakah kamu marah? Mengapa? Apakah kamu sudah takut? Aku takut aku akan menjauhkan kakiku dari pikiran dan pikiranku. Ini menyedihkan. Aku takut padamu. Kamu hanya ingin bahagia bersama di kejauhan. Jadi silakan merasa bebas. Pengeboran batu. Pak Diap, apakah Anda menyesalinya? Jika kakinya tidak disembuhkan, gelar sekolah Huan Vian akan tetap hilang. Lagi. Harap berhati-hati. Mengapa saya ada di sini? Tam sư tỷ cẩn thận. Sao tôi lại ở đây? Tadi, saat Anda merawat kaki Trantri, dia terluka oleh Chữa chân để kéo tỷ vào bẫy. Xem ra Diệp Kiếm Thiên không chỉ muốn danh hiệu y thánh của Trương Tiên Sinh, mà còn muốn giết chết ông ta. Làm sao đây? Tam sư tỷ, em có thể chữa khỏi chân cho Trần Chí Viễn. Tiểu sư đệ, ngươi đâu biết y thuật, ngươi có cách gì? Tuyệt đối đừng mạo hiểm. Tam sư tỷ, tỷ tin em đi. Tôi đi cứu người trước đây. Menyelamatkan orang dulu, dasar bocah busuk. Thằng nhóc thối. Dia bilang dia ingin Là muốn chữa menandatangani chân cho Trần Chí Tranchivian. Viễn. Anda adalah Cậu là orang một kẻ tanpa vô nama. danh tiểu tốt. Cậu Pak, berdasarkan apa yang bisa saya obati, berdasarkan kemampuan dari saya menahannya, kekuasaan, penyiksaan, seorang pria yang kehendak sucinya terkenal di seluruh dunia. Y thánh lừng danh khắp đại hạ. Di negara Bangau, satu orang adalah profesor studi Italia, terkenal di seluruh negara Bangau. Mereka semua bisa disembuhkan. Siapa? Kamu orang tidak berharga berani memberitahuku. Kamu bisa menyembuhkannya. Ayah, kalian nyalakan speaker agar saya dapat melihatnya satu persatu. Từng người một xông lên. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Oke. Jika Anda begitu percaya diri, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Jenis ikan apa yang kamu ikan di atas milikmu? Jika Anda ingin bertaruh, saya ingin mengajukan diri untuk mencapai akhir. Jika saya bisa menyingkirkan kakinya, Anda bisa menyingkirkan kakinya. Kalau begitu, aku akan membatalkannya lagi. Tuan Chuang dan saudara perempuannya. Oke, saya setuju. Satu pernikahan dan satu keluarga. Mustahil. Adik kecil, aku tidak bisa berbeda dari dia. Diep Van Hien mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Mengapa Anda menganggapnya sebagai sebuah pohon busuk ini? Han menyelamatkan mulut musim ini dan berkata bahwa dia bisa menanyakan kebenaran untuk Trantrifar. Mungkin Anda takut. Saya langsung tahu, Anda tidak memiliki karakter prajurit itu sama sekali. Hanya saja, ini hanya berantakan.
Jika mahal, saya menyarankan Anda, sebaiknya jangan bertaruh dengan saya. Jika tidak, Anda akan terlalu mengakhiri kehidupan penyandang disabilitas. Diep Van Hien, saya tidak akan bertaruh pada Anda. Saya Diep Van Hien. Saya ingin selalu mengutamakan kasih sayang. Jika Anda tidak ingin mengetuk pintu, tidak apa-apa. Namun, kamu pasti menjadi malamnya, adik cantik. Untuk saat ini biarkan anakku Diep Bang Ena menjadi selir. Kamu bodoh sekali, kamu tidak tahan. Jadi, biksu cantik di sebelahmu, Diep Van Hien, jangan berlebihan. Diệp Vấn Thiên, ngươi đừng quá đáng. Sayang sekali, itu bukan salahku. Kalau begitu Diep Gian memaksanya untuk setuju. Kenapa kamu bilang itu berlebihan? Kamu, adik kecil, jika kamu menggunakan kakiku sebagai pintu ikan. Tiểu sư đệ, nếu như lấy đôi chân của đệ làm vật cá cược. Maafkan saya, kakak Master TAM. Aku tahu kamu peduli padaku, tapi aku sudah tidak ada lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi di mata semua orang. Kakak TAM Su, yakinlah. Kasih persaudaraan begitu mendalam. Itu sangat menyentuh hingga saya hampir menangis. Bagaimana? Dia mengklik, dia ingin terus bermain. Atau berikan adikmu pada putraku, CEO dia. Aku harap ketika kamu kalah nanti, kamu tidak seperti anakmu Diep Bang Enam. Jangan berdebat, jangan terlalu sering berdiam di sini lagi. Lihatlah dan kemudian bicara. Pada awalnya, saya hanya ingin beberapa bab berlangsung selamanya. Saya tidak berharap ini nyaman dan menyelesaikan sejuta masalah. Anda telah menghina anak saya. Hari ini semua orang harus mati. Cobalah dan lihat bagaimana rasanya. Silakan berlangganan saluran Gian Migo agar tidak... Tuan Trio, Anda masih sangat muda. Anda tidak hanya tahu cara memegang pena dan menggambar, tetapi Anda juga memiliki prestasi unik tersendiri yang membuatnya menjadi tua. Menjijikan sekali, sepertinya merek medis keramat saya perlu dihentikan. Sudah, Tuan Truong terlalu memuji. Reputasi masyarakat sebagai ahli pengobatan tidak hanya diungkapkan dalam pakaian asli, tetapi juga membawa kegembiraan dalam mempraktikkan hanya suatu dan menyelamatkan manusia sepanjang hidup menjadi layak. Aku bersumpah, adik kecil, aku benar-benar memiliki beberapa hal yang tidak dapat kulihat lagi. Apalagi yang TAM Suteye tidak tahu? TAM Suteye sudah tidak ada lagi. Ini tidak mungkin. Apa yang sedang kamu lakukan? Tekad ini bisa diselesaikan. Direktur Jenderal Diep, ini waktunya melakukannya. Taruhannya ada di antara kita. Apa, Nak? Thằng khốn. Itu semua karena takdir ini. Kalau bukan dia, saya pasti membatalkan Chang Hong Yuan dan mengambil alih asetnya. Jika mudah, saya harus membunuh seseorang. Ayah, ini nama yang santai meski terlihat kasar. Tapi sebenarnya dia punya keberanian. Saya khawatir dengan kekuatan keluarga Diep kami. Hei, sepertinya kita hanya bisa bergabung dengan kelompok yang lebih damai. Korporasi lebih bersifat kacang. Ayah, apakah kamu berada di puncak? Bagaimana kakak perempuan kedua bocah nakal itu bisa membantu kita berurusan dengan dia? Apakah menurut Anda kelompok kaya akan berada di tangan wanita kaya? Memang Buddha mengandalkan emas, orang mengandalkan pakaian. Adik kecil, yang Anda kenakan. Kumpulan bekas luka yang diberikan kakak perempuan kedua kepadaku membuatnya terlihat semakin tampan. Kakak kedua, pura-pura saja jadi pacarmu, tidak perlu berdandan. Apakah ini penting? Tentu saja, jangan bicara omong kosong. Jangan lupa mengatakan apapun. Hari ini saya. Apakah pacarmu? Kakak perempuan kedua, jadi ya. Agak terlalu intim untuk berdiri diam. Jika Anda ingin bertindak, Anda harus bertindak sepenuhnya. Itu dia, cepat biasakan diri dengan identitas baru pacarmu. Ayo pergi. Ibu dan ayah, ini pacarku. Bersabarlah. Sungguh orang yang berbakat, guru kecil. Hei, mari kita lihat, pindahkan pernikahanmu dan Tiung Wet. Menurut Anda tanggal berapa yang tepat? Mari kita menikah,
Mari kita dengarkan. Katakan padaku, bagaimana kalau begini? Ayo buat janji untuk hari ini bulan depan. Bagaimana menurutmu bulan depan? Apakah kamu sedikit terlalu cepat? Aku tidak tahu. Biksu kedua. Bukankah itu hanya berpura-pura menjadi presiden? Anda berbicara tentang pernikahan? Apa karena kamu tidak mau menikah denganku? Kalau tidak ada yang berpendapat ya setuju saja. Karena semua orang tidak boleh berpendapat, setuju saja. Siapa yang? Kamu sangat mudah bagiku. Ini saudaraku. Van Hientan, kamu adalah pacar saudara perempuanku, manfaatkanlah itu. Lihat saja dan Anda akan mengetahui seorang freelancer. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa Anda akan menjadi seorang freelancer? Saya salah. Anda membeli baju yang dia kenakan untuknya, bukan? Bagaimana Anda mampu membelinya sendiri? Jadi, demi kedua orang itu, dia pada dasarnya mengincar cinta keluarganya. Tidakkah menurut Anda saya bahkan tidak memahami prinsip ini? Apakah Anda meragukan kemampuan saya dalam memilih pacar? Dia tidak hanya curiga, tapi saat kamu menanyaiku, kamu mempertanyakan kemampuanku dalam memilih pacar. Saya pikir korporasi lebih baik. Karena itu, saya menyarankan Anda untuk mengambil posisi ketua grup sesegera mungkin. Tapi ini untuk saya, jadi harus bermanfaat juga bagi pihak luar. Tidak cukup hanya menyebabkan korporasi merugi. Itu setengah tertawa. Apa dasar Anda sehingga paman saya harus bergantung pada korporasi? Apakah kamu memikirkan hal ini? Apakah orang tuamu setuju? Bulan Zen. Dengan A. Benar sekali. Sudah ditanam. Posisi ketua kelompok lebih baik. Kamu tetap harus membiarkan kakakmu yang mengaturnya. Pernahkah kamu mendengar? Ayah sudah bilang begitu. Van Tien Nguyet, Anda harus tetap menjadi manajer umum, lalu bersama kekasihnya. Kembali ke rumah yang sama. Ayah, menjalankan Lakhan Group selama bertahun-tahun, saya telah membantu peningkatan nilai pasar. Orang tiba-tiba mempunyai pemikiran seperti itu. Bagi saya, bagaimanapun juga, saya perempuan, saya serahkan saja posisi umum seperti pada kakak saya. Tinggallah di rumah untuk menjaga kita. Bagus kan? Karena korporasi lebih baik daripada memberi orang kaya seperti itu. Hanya kehancuran grup saja yang akan lebih buruk. Van Nguyet, Anda melakukan terlalu banyak. Sudah berapa lama sejak sebidang tanah Giang Timur itu, dan dia masih belum bisa menawar. Kesempatan telah diberikan kepada Anda bagi perusahaan kacang tanah, terus berkembang dalam beberapa pembaruan telah berpartisipasi dalam mengatakan hal lain tidak ada gunanya. Dia menang. Van Nguyet. Nama saluran adalah nama saluran. Anda tahu, jika Anda tidak bisa memenangkannya, serahkan posisi manajer teruskan. Kemudian dia dan putranya kembali ke rumah yang sama. Adik, kuburannya begini, masih belum tidur. Kakak perempuan kedua, di kamar ini hanya terdapat satu tempat tidur. Di mana kamu akan tidur? Atau haruskah aku tidur di lantai? Tentu saja. Tidur denganku. Kakak perempuan kedua. Perempuan. Apa? Saudara perempuan kedua. Apakah Anda lupa identitas Anda? Kakak perempuan kedua. Dia tidak khawatir sama sekali setelah itu. Bui penawaran besok. Yakinlah, korporasi adalah lahan saya untuk tanah beku itu. Ini seperti mengeluarkan sesuatu dari tas. Saya terus merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Gadis yang benar-benar bodoh. Maka dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memenangkan. Jadi saya ingin mengucapkan selamat sebelumnya kepada Anda, General Manager, manajer umum. Lebih baik menunggu sampai saya menjadi direktur jenderal perusahaan. Tidak ada habisnya. Anda keluarga dia. General Manager Pan, kemudian menjadi keluarga Diep kami. Akan mengandalkanmu. Undang Pak Diep. Saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah ketua grup Thuong Fu, Li Tuan Hao, Li Tong. Halo. Teman-teman di sini, kenapa rasanya tidak sama?
Tentu saja, Tuan Kecil De, ini adalah ibu kota kekaisaran. Ini semua adalah karakter terkenal. Manajer umum, sudah lama tidak bertemu. Presiden, setelah Anda datang sendiri ke sini, apa yang Anda katakan? Sebidang tanah ini. Grup Shangyu saya pasti karena saya tidak bisa datang sendiri. Jadi hari ini Sekretaris Jenderal mungkin harus kehilangan ruangannya. Tanah ini. Korporasi lebih dari yang seharusnya kita miliki. Bagus, bagus. Jika Van Tong begitu percaya diri, kita tunggu dan lihat saja. Orang ini, halo, nama saya Triude. Pak Van adalah seorang biksu, pacar saya. Ternyata dia adalah pacar manajer umum. Jadi harus begitu, ikuti rumah yang mana, ikuti rumah yang mana, ikuti rumah yang mana. Ya, saya hanya melihat satu orang, seorang Frelo Ader, dan seterusnya. Untuk apa kamu datang ke sini? Tentu saja, dia tidak bisa mengurus sebidang tanah itu. Anda adalah... Kapan kamu mulai peduli dengan urusan korporasi? Jangan khawatir ya adik. Saya sangat menantikan penampilan Anda hari ini. Nama Anbang. Mendadak. Kami bertemu lagi begitu cepat. Saya juga tidak menduganya. Bagaimana kamu bisa melahirkan saudara perempuan yang cantik begitu cepat? Ini sangat bermanfaat, tapi patut disambut. Gadis kecil itu sangat cantik. Kehilangan kesempatan. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingat lama-lama. Kamu lupa. Terakhir kali itu mulia bagi saya. Tolong tanyakan padaku. Lepaskan tanganmu. Adik kecil, ada terlalu banyak orang. Saya mengerti bahwa saya harus meninggalkan kakak perempuan kedua saya jika kamu berani menyelamatkan nyawanya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tim mengumumkan bahwa lelang tanah untuk zona pengembangan ekonomi Jiangdong akan segera dimulai. Sadar, sebidang tanah ini sulit ditemukan. Lokasinya bagus untuk water defense. Sekarang harga awal saya harganya jutaan. Harga Huangtung Group adalah 200. Grup Van Huyen, harga 250 juta. Grup An Hoa kami menambah 50 juta lagi. Total harga plafon 300 juta adalah 300 juta. Siapa lagi yang akan membayar harga lebih tinggi? Biarkan anak-anak bermain. 50 juta, 50 juta lebih, General Manager kasih. Mereka semua adalah karakter kecil dan tidak boleh berada di atas panggung sampai nanti. Kami masih harus mengandalkan akal sehat dengan bantuan dua saudara laki-lakinya. Tidak ada yang bisa bersaing dengan grup Tuong Fu saya. Kakak perempuan kedua, kita belum keluar. Yakinlah, adik kecil, tidak ada yang bisa disebutkan namanya menurut nama kakak perempuan keduanya. Lebih banyak perusahaan sungai, 10 miliar. Lebih banyak perusahaan Direktur Umum menetapkan harga lebih baik miliar korporasi. Benar-benar tidak ada lagi kemungkinan sebaiknya kita tidak keluar lagi. Permalukan saja diri Anda dan manajer cuma umum. 10 miliar? Apa kamu takut orang lain menertawakanmu? Kamu selalu mengira aku kelelahan. Jadi berapa banyak uang yang dipikirkan CEO? Grup Tuong Fu saya hanya bernilai 20 miliar. Grup Tuong Fu 2 miliar. Kulit ratai adalah garam. Dihadapkan, korporasi lebih buruk akan memiliki banyak anjing ketika grup Tuong korporasi tidak sebaik itu. Namun masih dapat dirangsang secara memadai. Jenderal, cintanya bukan pada ayahnya untuk merawat saudara laki-lakinya yang tidak tahu berterima kasih ini. Direktur Jenderal Van, jika Anda menghabiskan uang sebanyak itu untuk menghidupi orang yang tidak berguna. Ini tidak sebaik membesarkan saya. Saya ketinggalan. Rumah saya kurang. Ada anjing di rumah. Apakah Anda memiliki pemandu hewan? Apakah kamu ingin menyerangku? Saya bersedia bermain sampai akhir. Kenapa Anda menjadi sedikit lebih masuk akal? Hanya pandai dalam satu. Jika Anda punya uang dan keberanian, Anda bisa mengambil tanah berbahaya ini. Alasan, dia sangat meremehkan kelompok kacang. Dan saya terlalu meremehkan poin meditasi saya. Korporasi lebih bersifat kacang. 50 miliar. 50 miliar itu, harganya sungguh murah hati. Harga 50 miliar ini jauh melebihi saudara perempuan dari dia benar-benar hampir bermeditasi. Pegang saja tanah ini adalah untuk menangkap peluang bisnis tanpa batas di masa depan. Kak, bolehkah mengeluarkan uang sebanyak itu? Yakinlah, jumlah uang ini hanyalah masalah kecil bagi grup Lakhan kami. 50 miliar sekaligus. 50 miliar grup komersial saya, 60 miliar, 80 miliar, 90 miliar, 100 miliar. Grup Lakhan 100 miliar. Lak Grup dengan senang hati menyumbangkan 400 miliar. Siapa lagi yang menawar harga lebih tinggi?
Direktur Jenderal Divisi Pertanahan, 90 miliar sudah menjadi seluruh aset saya akan hancur jika tidak dikurangi. Kata manajer umum, dia tidak akan bisa tertawa lagi. Tuan kecil De, aku sudah memberitahumu. Tidak ada yang bisa menandingi Tuan kedua De. Tuan T, saya selalu merasa tidak sesederhana khawatir, tidak apa-apa. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan. Grup Tiki dan grup Tuong Fu kami keduanya menyumbangkan modal. 1 untuk keamanan, 1 untuk limpa. Tambahkan saja 1 limpa. Bagaimanapun, masalah bisnis datangnya dari skala kecil. Kita juga tidak bisa mengabaikan lawan dari grup Lakhan. Lakhan Group, 110, Divisi Direktur Umum. Kecoa Umum. của chúng ta đã bị đóng băng rồi. Chuyện gì vậy? Cô thua rồi. Sư tỷ, sao vậy? Chắc chắn là Vân Hiên Thành. Hắn ta đã mua chuộc bộ phận tài chính của tập đoàn. Cái tên chó chết này, vì vị trí trong tập đoàn, không từ thủ đoạn nào. Direktur Jenderal Fan. Sekarang kita harus berpikir sedikit tentang menghafal kata-kata meditasi. Tidak jauh. Saya punya uang. Kenapa tidak diambil saja? Mengapa kamu punya uang? 100.001 miliar kali 100.001 miliar kali 2. 100.001 miliar kali investasi bahagia. 2 miliar kali 1. Korporasi adalah handuk investasi. 1 peduli 2 miliar. 102 tỷ. Korporasi adalah handuk investasi. Adik laki-laki. Di mana? Wah. Kamu bilang kamu punya 100 dan 2 miliar. Keajaiban apa yang kamu bicarakan? Sayangku, di mana? Tidak perlu melapor padamu. Divisi Direktur Jenderal. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Tahukah Anda konsekuensi menipu saya? Anak ini hanyalah orang desa yang baru saja lengser dari atas. Bagaimana mungkin punya uang sebanyak itu? Saya pikir itu adalah karakter besar. Tanpa diduga, hanya orang miskin. Orang yang makan ini adalah keajaiban. Wah, saya satu-satunya guru muda kitab suci. Semua orang di sini bukanlah orang kaya dan bangsawan. Loh, memanfaatkan kawanan. Wanita berwajah tebal. Van Huyentan, jika kamu ingin menjadi budakku dan menjadi pelayanku, tutup mulutmu. Oh halo, kamu pengemis busuk. Kali ini, sepertinya aku terkena pukulan keras, bukan? Di badan ini terdapat aset ratusan miliar. Biksu kecil De, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Apa bedanya, nak? 100 miliar lagi, beri saya kesempatan untuk melihatnya. Orang yang belum pernah melihat kehidupan adalah Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda berada dalam kondisi ini. Hal yang compang-camping ini. Jika Anda tidak mengatakannya, saya akan mengira itu adalah dunia nyata. Itu benar. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tertawa begitu keras hingga kamu harus menggunakan sesuatu yang lebih nyata. Kamu tidak bisa membunuhnya. Kalian pikir itu benar, tapi sebenarnya tidak. Lihat, telepon orang ini, jangan usir dia. Keluarkan dia, keluarkan dia. Dia tidak pantas berada di perusahaan kita. Usir dia, dia tetap putri kekaisaran. Sekelompok orang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Apakah itu anggota keluargamu? Siapa yang berani menyentuh apa yang ingin saya sentuh? Jadi tidak ada yang bisa merasakannya. Saya mengatakan itu. Coba sentuh leherku. Naik. Tolong sentuh leherku. Naik. Badan ini mungkin adalah perusahaan terbesar di dunia, dari perusahaan dewa kegelapan hitam terhebat. Apakah Anda juga terinfeksi sesuatu? Itu benar. Saya beruntung melihatnya. Aku yakin ini adalah wujud gelap di dunia ini yang memiliki wujud tidak lebih dari 3 orang. Dia, bagaimana dia bisa punya begitu banyak uang di tubuh ini? Cobalah sedikit dan Anda akan segera mengetahuinya. Apa yang terjadi? Saya bahkan tidak tahu kata pengetahuan. Kuach. Transfer. 100 miliar. Adikku, aku benar-benar punya 100. Cinta ini mustahil. Mengapa dia mendapat begitu banyak suntikan?
Anda tidak berbohong ketika mengatakan dia kehabisan uang. Bukan miliknya, dasar bajingan tak berguna. Sekarang tembaga Len Giang ini milik korporasi Kan. Saya mencari modal lelang ini. Tanah ini milikmu. Grup Tuong Fui menawarkan 100.000 1 miliar. Dia hanya punya 100 miliar. Oleh karena itu, tanah ini masih milik grup Tuong Fu saya. Kata Di, kamu dengar. Apa yang Anda gunakan untuk melawan keberuntungan saya? Dasar bocah busuk. Apakah kamu kehabisan uang? Adik laki-laki. Tidak apa-apa. Aku mencoba yang terbaik. Apa yang kamu tunggu? Mengapa belum diumumkan? Saya sedang mencari ayah. Pelelangan ini, tanah milik Tuong Fu Hoan menjawab. Tiga kakak perempuan, Anda akhirnya tiba. Untungnya, kakak perempuan senior dan kakak perempuan kedua, hal yang sangat besar, mereka tidak memberitahu kami. Biksu termuda memberitahu kami. Benar sekali, saya tidak bisa melihat biksu bungsu saya menikahi wanita lain. Apakah singa hidung keempat masih cemburu? Aku iri, bangun, ini bau pertandingan sepak bola, bukan landasan. Dia berpikir bahwa memimpin seorang gadis akan menyelesaikan masalah masih tanahnya begitu rusak. Haifu Hoa saya akan berinvestasi di grup Han. Miliar. Tim medis Hoa menurunkan. 1, 2, 4 cái dương, mỗi cái dương 500 triệu. Tập đoàn Lạc Hân đã ra giá 102 tỷ. Bao nhiêu tiền? 102 tỷ. Không thể nào. Anh còn tiền không? Cút đi, không có tiền. Tiền, đưa hết tiền đây cho tôi. Thật sự không có đồng hồ. Tôi xin tuyên bố, đơn vị trúng thầu lần này là Tập đoàn Lạc Hân. Grup yang lebih baik. Bagaimana kota Van Hien bisa kalah? Saya Van Hien Tan, bagaimana saya bisa kalah? Saya tuan muda terkuat di kekaisaran. Anda semua harus membayangkan saya. Bulan meditasi Van. Itu semua karena kamu. Sejak Anda turun dari gunung, segalanya telah berubah. Mengapa Anda tidak menyelesaikan tesis Anda? Ayo menikah, apa gunanya menyelamatkan barang-barang kita? Bunuh kamu, bunuh kamu. Giết mày. Aku membunuhmu. Bagaimana cara menangani ini? Apa yang bisa dilakukan oleh sampaan diri dan penghancuran diri? Sampah ini baik-baik saja. 4 keindahan. Akhirnya kita bertemu lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Temukan caramu sendiri untuk mati. Kakak Su. Saudari Su segera bangun. Perlakukan saudari Su. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kemarilah.
Di mana ketiga saudara perempuanku yang lain, Su. Diep yakin bajingan ini berani menyerang Su bersaudara. Itu semua karena tidak melindungi Su bersaudara dengan baik. Adik Su, jangan periksa dirimu lagi. Saya tidak memeriksa masalah ini. Siapa sangka dia punya kartu tersembunyi karena bajingan itu masih punya kartu tersembunyi. Ketahuilah, saudari Su, orang-orangnya siapa. Lihatlah cara mereka berpakaian. Mungkin seseorang dari kuil gelap. Gadar Shrine adalah organisasi gelap terbesar di dunia ini. Izinkan saya memberitahu Anda apakah itu kuil gelap atau kuil. Oke, Tuan Kecil. Fu Haoahai pasti akan menemukannya. Keberadaan 3 biksu yang tersisa. Kita pasti harus membunuh burung dari barat. Orang-orang mengatakannya. Hari apa hari ini? Sebentar lagi, saya telah mengundang 3 kecantikan agung Anda. Besar. Tapi sayangnya, saya tidak bisa mengundang guru besar bihu Anda untuk datang. Tapi Anda percaya versi singkat ini. Versi yang hilang keluar dengan sangat cepat adalah versi yang hilang. Si mengundangnya untuk bersatu karena gadis kecil yang lucu ini. Aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Sedih dia. Orang-orang mengatakannya. Hari ini, aku sedih. Siapa yang harus memulai terlebih dahulu? Wanita yang sangat cantik. Berikan saja pada pengemis itu. Sayang sekali. Orang-orang menjauh darinya. Pergilah, menjauhlah. Sayang. Hari ini, kamu berpakaian sebaik mungkin. Jadi hari ini, aku sedih. Akan dimulai denganmu. Hari ini Bon Hieu akan tidur dengan wanita Italia. Jika Diep Bang Ye berani, cepat beritahu aku tentang adikku. Berhenti, adikku. Hentikan. Kenapa kamu begitu rumit? Memiliki. Kamu datang pada waktu yang tepat, bajingan kecil. Dia kembali untuk memukuli adikku, menghadap dengan sangat keras. Meskipun dia sudah mati, masih banyak hal yang tidakkah menurutmu kalian berdua bisa saling membunuh dengan kekuatanku? Hah? Apakah ia tidak mengetahuinya? Jadi ketika keluarga mereka sendirian, sepertinya mereka ditunjukkan sebelumnya. Izinkan saya melupakan Anda dan meminta seseorang untuk mengingatnya. Jangan ke sini. Hati-hati. Nama ini berbahaya dan membingungkan. Tinggalkan saja mereka. Apa yang telah kamu lakukan pada saudara perempuanku? Silakan subscribe channel Gian Migo agar tidak ketinggalan video-video keren Thea yang menarik. Dari dingin, bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar ketiga biksu? Mereka mungkin dikendalikan oleh sihir boneka. Diep Bang Ui, ini benar-benar masalah. Hanya menggunakan metode makanan rebus yang baru. Bukan karena dia dicurigai menyabotase amal baiklah. Kupas aku sampai mati. Cobalah yang terbaik. Mati. Cobalah yang terbaik. Naik. Saudari. Bangun. Kakak bangun. Biksu itu kedinginan. Kakak perempuan senior bangun. Bangun. Adik laki-laki, apa yang harus saya lakukan? Atau haruskah kita kembali dan mencari tuan kita? Berlari. Jalan pasti punya cara. Ketiganya akan menumpuk di sini. Saudari, saya menggunakan komputer klien untuk mengakses telepon Anda. Ponsel Anda untuk berbicara dengan Anda. Semua orang tahu situasi di sana. Dia meminta biksu itu pergi sebelum turun gunung. Guru memberinya tanda itu. Adik kecil, saat turun gunung, sang majikan memberi perintah kepada pemimpinnya. Diposting ke kekuatan utama.
Berdiri. Đứng dậy. Đứng dậy. Im miệng. Bangun. Dậy đi. Dậy đi. Baru saja. Apa yang telah terjadi? Sepertinya mimpi. Kami baru saja melakukannya. Itu pasti sudah terkendali. Apakah utusan kecil itu baik-baik saja? Bangun. Keluarga mereka membunuh saya dan banyak silakan fotonya. Jarang mendapat kesempatan. Kali ini, kamu kehabisan akal. Mati. Biksu Teye, Borbatu, biksu keempat, apakah Anda akan memaafkannya? Tuan Kecilde, biarkan orang-orangmu tenang dan jangan sembunyikan dia pergi ke sini. Melompat turun. 4 biksu masih lebih banyak melakukan triknya. Tuan Kecilde adalah milikku. Saya akan terjebak dengan padanya. Anda menangkap apa yang kamu bicarakan Tuan Kecilde sekarang ada di rumahku. Jadi biarkan dia datang ke rumahku. Masalah ini tidak membawa Anda masih berani membandingkan saya akan memimpin. Berhentilah berdebat. Jika tidak, mari kita bertarung. Siapa itu benar? Bertarung. Itu tidak baik untuk perasaan romantis kita. Itu benar. Itu terlalu rendah. Atau sebaiknya kita bertanya gagasan untuk melepaskan. Keempat biksu tersebut meminta maaf. Kita tidak bisa memilih siapapun. Nasib sial pada anak itu. Benar-benar tidak ada jalan lain. Hidup ini ditentukan oleh takdir. Dailagotlah yang tidak dapat mengubah apapun bahkan sebelum dia datang ke sini. Tuan, Anda tidak boleh membiarkan mata Anda menatap kakak senior itu. Tuan, apakah ini yang kedua? Hentikan, guru telah mencoba yang terbaik. Saudara laki-laki. Sepertinya jika aku bangun, takdirku telah tiba. Kemarilah, saya akan bangun dan tidak akan mengoreksi Anda. Biksu muda, kamu sudah dikelilingi oleh kami. Cepat menyerah. Selamatkan siapa? Biksu kecil, tolong jangan lepas dari telapak tanganku. Tuan, ini adalah takdirmu. Ai, itu benar. Ini hanya saja nasib keempat bunga kaleidoskop itu awalnya ditakdirkan untuk menikah. Untuk menetralisirnya. Namun, sampai saat ini saya masih belum menemukan jawabannya. Guru sedang berpikir jauh ke depan saat ini. Tuan, ini topi bunga krep. Selamatkan hidupmu, jangan lari. Tuan, selamatkan aku. Mengapa ada 5 bunga lagi? Orang yang mencurigakan, harap tunggu beberapa menit lagi.